Nah, ini mari kita lihat, ini candi Sambisari kita, dan bisa kita lihat bahwa di pagar-pagar itu ada batuan yang masih segar, masih potongannya masih tajam, dan di antara itu juga ada batu-batu yang kelihatan bahwa dia sudah lama. Nah, batu-batu yang baru itu adalah tambahan, artinya dulu rusaknya itu adalah mulai dari batu itu sampai di sini, lalu dinding selatan dan dinding timur. Jadi rupanya arus itu mungkin datang serentak dan akhirnya membelok begitu dan merusakkan Candi Perwara. Yang paling parah ada yang di selatan, kemudian di tengah, dan yang tidak begitu parah ada di utara. Dan mengapa arus itu bisa menghantam dari samping? Karena di sana kelihatan bahwa pagar itu sudah ditutup. Dulu adalah untuk melindungi candi dari lahar yang datang dari utara. Dan lahar itu tidak datang secara mendadak dan tebal, tetapi pelan-pelan, dan akhirnya menjadi tinggi di sebelah sana. Arus itu akhirnya masuk dari barat, langsung menghantam pagar barat, bagian terutama bagian selatan dan di bagian timur juga. Kenyataan bahwa bencana itu berulang-ulang, lahar datang, dan mungkin kita harus waspada dengan kehadiran sungai yang ada di sebelah barat kita yang bermuara ke selatan dan berhulu di Gunung Merapi. Kegiatan pemugaran Candi Sambisari diawali dengan melakukan penelitian persiapan pemugaran, yaitu pembongkaran, identifikasi, seleksi komponen batu, klasifikasi, dan selanjutnya dilakukan penyusunan percobaan. Kemudian diadakan satu penelitian oleh kantor Purbakala. Akhirnya bisa secara jelas nampak sekali bahwa candi ini masih utuh. Hanya bagian atapnya yang sudah runtuh. Kemudian bagian tubuhnya itu masih berada di tempatnya. Kemudian arca kanan kiri yaitu Nandiswara dan Mahakala itu berada di sana. Tapi pada waktu pembongkaran nantinya untuk disusun percobaan di atas, supaya disusun kembali, itu ternyata dua arca tadi dicuri orang, ya, karena waktu itu kondisinya memang belum ada tempat untuk menyimpan secara baik. Susunan percobaan Candi Induk dimulai pada bagian atap, tubuh, dan pagar langkan. Sedangkan pelaksanaan pemugaran dimulai dengan pembongkaran Candi Induk. Proses pemugarannya adalah sangat sulit. Karena apa? Karena untuk menampakkan batu-batu yang ada atau mencari batu-batu yang runtuh, itu harus menggali tanah sekian luasnya, ribuan meter kubik. Sehingga pada waktu itu ada satu cara menggalinya, yaitu dengan cara manual, tapi membuang tanahnya waktu itu dengan dibuang ke jalan itu, sepanjang jalan sampai selokan itu dulu tanah dari sini, yaitu dengan sistem diberi lori. Nah, di dalam pemugaran selanjutnya untuk Candi Induk ini sebenarnya kita bongkar seluruhnya sampai total bagian kaki, tapi hanya kita sisakan isinya, isi dari Candi Induk itu. Nah, di situ ternyata isiannya adalah hanya batu-batu kerikil, batu gundul itu dengan tanah. Nah, ini merupakan satu konstruksi yang bagus bagi mereka karena itu bisa tahan